Wabarakatuh. Nama saya Deva Prasya Pradana dengan NIM 20200410438. Saya akan menjelaskan kenapa GDID gagal. Yang pertama, saya akan membahas faktor kegagalan GDID. Yang pertama, GDID hanya berfokus dalam memasarkan produk original. Dan kita tahu GDID adalah raksasa e-commerce Asia dan dia masuk ke Indonesia pertama kali pada tahun 2015 dan sayangnya berhenti beroperasi pada awal 2023. Ini yang faktor pertama, yaitu JDD-nya berfokus dalam memasarkan produk original, sehingga kalangan pasar yang lainnya yang menjual produk yang bervariasi dengan harga yang lebih murah tidak terjangkau. Dua, hanya mengandalkan promosi dan diskon secara terus-menerus. Seperti yang kita tahu, kalau kita berorientasi pada promosi dan diskon saja terus-menerus, itu akan menimbulkan ketergantungan pada customer, sehingga kalau misalkan promosi dan diskonnya habis atau tidak ada, customer akan meninggalkan platform ini. Dan tidak hanya itu, promosi dan diskon secara terus-menerus itu menyebabkan margin yang tipis atau bahkan kerugian. Yang ketiga, model bisnisnya B2C. Nah, seperti yang kita tahu, e-commerce yang beredar di Indonesia ini, model bisnisnya yaitu C2C. Ini memungkinkan customer to customer untuk membeli dan menjual secara bebas. Beda dengan GDID ini yang hanya menjual ke customer saja. Yaitu selanjutnya langkah apa yang sebaiknya ditempuh GDID. Yang pertama, evaluasi dan identifikasi masalah. Seperti yang kita tahu sendiri, evaluasi dan identifikasi masalah adalah sangat penting untuk agar kita tahu apa masalahnya, apa yang harus diperbaiki, apa masalah yang urgent, apa masalah yang tidak perlu ditangani, apakah ada solusi dari semua masalah ini, dan ini identifikasi dan dievaluasi. Yang kedua, mengganti model bisnis. Seperti yang kita tahu, banyaknya e-commerce beredar di Indonesia ini yang penggunanya banyak itu adalah C2C atau customer to customer. Dan saya harap GDID bisa mengganti model bisnisnya ke C2C agar bisa beradaptasi dengan pasar di Indonesia ini. 3, jangan menggunakan diskon dan promosi semata. Seperti yang saya jelaskan tadi, untuk diskon dan promosi semata mungkin untuk short term-nya bagus, tapi untuk long term-nya atau jangka panjangnya nggak bagus karena menimbulkan ketergantungan pada konsumen. 4, beradaptasi dengan pasar. Seperti yang kita tahu, pasar Indonesia ini cukuplah padat, maksudnya cukuplah sengit antara Shopee, Tokopedia. Nah, GDID ini saya harap bisa beradaptasi dengan pasar dengan cara mengganti model bisnis dan mengevaluasi masalah-masalah yang perlu ditangani. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.